Imam Ali karamallahu wajhah, setiap orang yang memikirkan urusan perut maka harga dirinya tidak jauh dengan yang dikeluarkan perut. Na'udzubillah. Tidak ada rumah yang mulia ketika rumah itu didatangi oleh zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam, para habaib. Tidak ada mata yang indah ketika mata memandang daripada wajahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita belum pernah memandangnya, memandang cucu daripada Rasulullah SAW adalah memandang daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Cari baju yang bagus, cari untuk siapa? Untuk laki, bukan untuk laki orang. Kadang maaf cakap, ibu-ibu ini difasilitasi, diberi fasilitas bukan di depan laki orang. Kalau di depan laki orang luar biasa, coba tengok. Kalau depan laki orang bagi ke kondangan, ya dah, bibir merah cempaka, bedak mirabella. Depan laki sendiri pancing-pancing dicebur. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu belum mendengar suara salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatib nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadari wa miqdar alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdil qalbi bi jannabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Masyaallah hadirin hababil kiram, para habaib, para asatidz, para dzurriat Rasul sallallahu alaihi wasallam, para jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat, keberkahan, pertolongan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh dengan mulia ini. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan bisa melaksanakan daripada Maulid Arba'in dan Isrin di tempatnya Akhina Villa Bapak Supardiansah. Tempat ini penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dari izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam takdim dan hormat kami wabil khusus kepada para habaib, para tuan guru, para dzurriat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang ada di rumah di dalam adalah orang tua kita Al-Habib Usman Al-Musawa, adalah Habib Ahmad Fauji Bisawak, Al-Habib guru kita Habib Haidar Al-Kaf, kemudian Al-Habib yang akan menyampaikan tausiah pada malam hari ini Ad-Da'in Allah Al-Habib Husain bin Umar Asigaf. Guru kita juga hadir di dalam Al-Habib Farid bin Mahdi Asigaf, hadir juga Al-Habib Ahmad bin Mahdi Asigaf. Kemudian juga para habaib semua yang lain adalah Al-Habib Husain bin Abdul Qadir bin Soleh Salimulahila. Kemudian Al-Habib Hasan bin Umar Barakbah. Beliau ada tengah kita yang memediakan, menginformasikan dakwah daripada Maulid Arba'in ini. Kemudian Al-Habib Mirza bin Yahya, Al-Habib Zainal Abidin Ali Terus, kemudian Habib Ali bin Asigaf, kemudian orang tua sepuh kita Bapak Haji Mustafa Badawi. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Habib Haidar bin Umar Asigaf, kemudian seluruhnya para habaib yang saya belum bisa menyebut satu persatu.
tidak mengurangi rasa takdir dan hormat kami. Semuanya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat pandangan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terutama yang paling utama terkhusus kepada sahibul hajat dari Bapak Supardiansah beserta isi bersama keluarganya yang telah bersedia menjadikan tempatnya daripada Maulid Arba'in dan Isrin, dan kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan daripada apa yang telah dia keluarkan mendapat balasan berkah dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipandang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pak Irianto, Ustaz Nurul Muadzin, bapak sini mas. Bapak sini mas. Ustaz isi Nurul Muadzin sini sama-sama ini, betul. Pak Irianto, ngawal, beliau kawal. Belakang, samping semua. Jauh-jauh dari trafik. Ini komandannya trafik, jangan dijauhkan. Depan, masuk depan situ, Ustaz. Samping, Ustaz. Alhamdulillah. Masalah hadirin jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita baca pada malam hari ini adalah Maulid Kitab Suntuduron. Yang kitab ini adalah dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi 200 tahun silam kurang lebihnya. Hampir di seluruh penjuru dunia bahwa Maulid ini dibaca di seantero dunia. Bahkan malam hari ini diizinkan rumah yang penuh keberkahan didatangi oleh zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga membaca daripada Maulid Simtudurar, Sahibul Maulid Simtudurar. Pada hari yang nanti depan ini beliau akan diholkan. Tentu ini merupakan satu keberkahan buat kita semua. Maka Maulid itu mengantarkan umat manusia dekat dengan Allah, mengantarkan semua manusia kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cerita daripada kisah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tentu saja mengantarkan kecintaan. Itulah karomah yang mulia, karomah yang agung dari wali min auliyaillah, bahwa kitabnya dibaca seluruh umat manusia seantero dunia, dan pada malam hari dibacakan di tempat yang penuh dengan mulia. Insyaallah daripada para habaib, para tuan tamu, daripada guru-guru semuanya masuk di rumah ini, kecuali tidak lain adalah diangkat musibahnya oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, dicurahkan rahmat oleh Allah, dan semuanya diberikan oleh pandangan dari Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah hadirin, mudah-mudahan kita semuanya pada hallnya nanti tepat di Rabu malam Kamis berada di Tanjung, di rumahnya Habib kita mari bersama-sama yang kita punya waktu, punya tenaga, punya jerih payah, kita upayakan untuk bersama-sama kita memuliakan dari beliau Sahibul Hal, daripada Maulid Simtudurar, dari beliau yang memberikan kepada kitab yang kita baca akan diholkan Rabu malam Kamis nanti dalam acara Maulid juga. Mari kita semua kerahkan daripada apa yang kita punya, tenaga, pikiran bersama-sama untuk memuliakan acara tersebut. Amin ya rabbal alamin. Masalah hadirin yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada telinga yang indah kecuali telinga kita mendengarkan daripada kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada rumah yang mulia ketika rumah itu didatangi oleh zuriat Rasul SAW, para habaib. Tidak ada mata yang indah ketika mata memandang daripada wajahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita belum pernah memandangnya, memandang cucu daripada Rasulullah SAW adalah memandang daripada baginda besar Muhammad SAW. Oleh karena itu masalah hadirin, saya tidak perlu memperpanjangkan kalam daripada mukadimah ini. Saya yakin kita semuanya di Palempat ini yang belum pernah mendengarkan Maulid, malam ini kita dengar Maulid. Kemudian Palempat yang jauh belum cinta dengan Nabi, mudah-mudahan ini berkahnya menjadi cinta dengan Nabi. Kemudian yang belum pernah mendengarkan syirah, kehidupan kisah-kisah Nabi, malam ini kita mendengarkan kisah Nabi menjadi dekat dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bala musibah orang-orang yang dulu membenci Nabi, membenci daripada kehidupan sunnah-sunnah Nabi, berkah dari Maulid yang ada di tempat ini, rumahnya Bapak Supardiansah, mudah-mudahan kembali dicintakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masalah hadirin, malam hari ini terang bulan yang kurang lebih tanggal 15, ditambah kecerahan malam hari ini dengan hadirnya penceramah kita yang begitu memberikan cahaya yang luar biasa. Kita undang beliau adalah Habib Ad-Da'i Ilallah Al-Ustaz
Husain bin Umar As-Sigaf untuk menyampaikan tausiahnya. Waktu seluas-luasnya sampai jam 12, jam 1 silakan kontrol. Siap kira-kira Bapak-bapak? Siap. Siap? Siap. Siap sampai jam 12? Siap. Siap. Habib yang nggak siap insya Allah. Habib Fadol kepada guru kita Al-Habib Husain bin Umar As-Sigaf Fadol. Wa'alaika Fadol masyhur. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Disuruhkum ya Allah, disuruhkum ya Allah, disuruhkum ya Allah, wa akhirati wal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sedap ceramah di Palem 4. Belum dibuka kami kasih langsung kursi. Dia nengok orang goyang-goyang kursi. Ntar lagi kasut di bawah. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fil ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa anwalah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini di sebelah saya dikawal Ustadz Misdi dan di sebelah kiri ada Muhammad Supardi Zubair di kediaman Bang Supardi Supardiansyah. Jalan-jalan ke Ciamis, mampir sebentar ke kota Jateng. Di depan sini banyak pria berkumis. Habib Husain yang paling ganteng. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bandingkan Bang, Bu, pernah melihat Nabi Yusuf? Pernah melihat Nabi Yusuf? Loh. Kasihan deh lu. Di zaman Siti Zulaikha pernah ngelihat wanita, pernah ngelihat laki-laki tertampan. Siapa namanya? Nabi Allah Yusuf alaihis salam. Saking gantengnya Bang, Bu, saking gantengnya Nabi Yusuf, kalau sama saya mungkin 11-12. Nah, Nabi Yusuf bayangkan ketika dia lewat Siti Zulaikha dengan kawan-kawannya mengiris buah, teriris tangan dan terasa. Saking gantengnya Nabi Allah Yusuf, saking begitu indah, begitu bagus wajahnya, begitu indah wajahnya. Kalau artis-artis Korea yang glowing-glowing lewat, udah pakai artis Korea Bu, artis Mahabharata lewat. Nabi Yusuf saking gantengnya, perempuan ngiris tangan tak terasa. Bang, kita yang ngerasa ganteng nih Bang, coba cari bini kita dek, coba kau ambil jurung betul, kau tusuk tangan kau, tengok wajahku. Kalau kau terasa sakit, berarti udah ganteng gak? Berarti kita aja ngaku lah kita Bang. Bayangkan sudah tertusuk, sakit, infeksi pula, virus rupa gitu Bang. Maka daripada itu Nabi Allah Yusuf alaihissalam, laki-laki tertampan, sampai orang perempuan kalau lewat Nabi Allah Yusuf alaihissalam tidak berkedip, saking ganteng luar biasa. Di zaman tahu dah ada seorang laki-laki yang ganteng, orang sampai mengiris tangannya. Ada bu perempuan tercantik, saking cantiknya ada orang stroke sekali lihat. Di sini ada di Palembang. Ada bu, tahu dak Bang? Ada perempuan yang sampai buat seorang laki-laki stroke, tahu dak? Siapa namanya? Siti Sarah. Siti Sarah adalah istri daripada Ibrahim alaihis salam. Siti Sarah tumpang pernah dalam perjalanan Nabi Allah Ibrahim dengan Siti Sarah traveling dari kota Baghdad Irak ingin ke Istiqlal. Ini bahasa kita, cara analogi biar gampang ngeresap. Sampai di bandara traveling mau oper daripada pesawat, semua orang ngevideo semua, melihat dari jalan-jalan saking cantiknya Siti Sarah. Berjalan handphone mereka, berjalan mereka punya kamera, saking cantiknya. Tiba-tiba Raja Mesir ngelihat anak buahnya majang status, ada wanita tercantik. Ternyata siapa namanya? Siti Sarah. Langsung transitnya dibatalkan, diubah berangkatnya besok. Siti Sarah dan Nabi Allah Ibrahim dibawa ke istana, tidak jadi berangkat. Sampai di depan raja bertanya sama Ibrahim, ya Ibrahim, siapa perempuan yang di samping kau yang cantik jelita ini? Kata raja. Nabi Allah Ibrahim tahu kalau dijawab ini istri saya, maka Nabi Ibrahim akan dibunuh sama raja.
Karena raja ini suka nengok bini orang, suka nengok bini orang. Ngapa gitu bang? Kadang-kadang maaf cakap, kita kalau nengok bini orang tuh lebih mulia dari bini sendiri. Coba tengoklah, Bu. Kadang-kadang maaf cakap, alhamdulillah malam ini ngadakan maulid di sini. Lain kali kalau akikahan, nikahan, undang marhaban, rebana, jangan undang organ. Kalau undang organ tunggal, perempuan di atas panggung, bajunya 70 cm, tingginya 170. Ditarik ke atas, kebuka bawah, nutup bawah, buka atas. Yang lari dari bawah berair. Nengok perempuan di luar berair liur, nengok istri rumah berair air mata. Nengok bini orang, alhamdulillah, masya Allah. Nengok bini, astagfirullah, innalillah. Karena apa? Karena kadang bini orang, Bu, bini orang tuh diservis, bang. Bini orang lebih molek bukan karena lebih cantik, karena lebih hebat fasilitasnya. Kita nih kadang-kadang maaf cakap. Kirimkan kita bang, tolonglah bang, belikan hijab syar'i ini bang. Belikanlah bang eyeshadow, eyeliner, make up Mirabella, lipstick merah cempaka, apalagi iyalah ada bini juga orang nih. Maka hafal. Kita sekali nengok totalnya 3 juta. Kata kita bilang, Bu, kami bilang, aku cinta kau apa adanya. Padahal pelit kedekut, gak kawah ngeluar duit. Makanya nengok bini orang molek karena bini gak pernah difasilitasi, betul gak Bu? Nah, ini nyampein curhat ibu-ibu aja lah. Biar kena malam ini. Insya Allah besok beli baju baru, Bu. Amin. Pergi ke pasar, cari baju yang bagus. Cari untuk siapa? Untuk laki, bukan untuk laki orang. Kadang maaf cakap, ibu-ibu ini difasilitasi, diberi fasilitas bukan di depan laki orang. Kalau di depan laki orang luar biasa. Coba tengok, kalau depan laki orang pergi ke kondangan, dia ada bibir merah cempaka, bedak Mirabella. Depan laki sendiri macam kucing kecebur, tidak pernah berhias, tidak pernah apa-apa. Bandingkan bang, ini saya bukan ngomong, bukan buka curhat abang, dah. Biar tahu nih ibu-ibu besok berhias depan laki. Jangan kayak Raja Mesir. Raja Mesir senang ke bini orang. Suatu hari, ibu-ibu kalau ke kondangan, coba tengok bang, baju kalau pergi kondangan, kalau baju merah, tas juga merah, sandal merah, hijab merah, lipstik merah, inai juga merah, seperangkat. Kalau kek laki dia, Bu, kalau kek laki daster 3 kali digantung, seminggu pakai gantung. Kapan ngikat rambut, sini koyak, kelek koyak diikat sama karet berambut pula loh. Mana ada modal gitu ngadep suami, padahal itulah ibadah menghadap Allah. Apa berbakti sama suami, Bu? Betul apa betul? Bang, betul lah bang? Ngadu semua, Bu, biar berubah insya Allah besok. Amin ya robbal. Berkah maulid, belajar macam mana Siti Khadijah menjadi perempuan yang paling dicintai sama Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang maaf cakap, kita punya istri bang, karena tidak pernah pengajian, kan tidak pernah dengar kajian, tidak pernah bagaimana mendengarkan sifat-sifat istri Nabi. Kalau dia pergi kondangan, minyak lain, minyak wangi leher lain, minyak ketek lain. Coba kalau ngadap suami, leher bau autan, badan bau remasum, kaki bau salep 88, laki yang bilang, Dek, yang mana aku cium pedasmu badan kau. Yang ketawa paling besar tuh mungkin kehidupan di mana orang? Ada orang. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena apa? Tidak pernah belajar sifat-sifat Nabi Muhammad, tidak pernah belajar sirah sejarah istri Nabi Muhammad. Jauh dari Nabi Muhammad. Bang, ini beruntung malam ini mereka hadir, perempuan-perempuan. Karena kalau mereka datang, mereka tahu bagaimana Siti Khadijah sebelum Nabi pulang, sendal Nabi lah kenal. Jadi kalau Nabi Muhammad lah bunyi sendalnya dilepas, Siti Khadijah buka pintu. Ahlan wa sahlan ya zaujati. Selamat datang wahai suamiku. Disambut dengan senyuman dan lah cantik luar biasa. Kalau istri kita ngerti bang, insya Allah abang dosa pikir panjang lah. Malam Jumat kita pulang sholat isya, bini di rumah baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Kita pulang sholat isya, mampir sebentar ke toko, langsung naruh motor di rumah. Habis naruh motor di rumah, kita masuk ngasih kode ke bini. Dia ngerti, Shadaqallahul Azim. Kalau bini ngerti, pakai kode aja lah nyambung. Tapi kalau bini tidak ngerti, kita kasih kode. Kau tengok dak koyok kepala aku ni tadi. Pening kepala aku ni tadi ya. Mana orang ada?
Ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim Inilah kalau tak ngerti agama. Begini kalau tak pernah belajar menuntut ilmu. Makanya Nabi Muhammad bilang, talabul ilm, menuntut ilmu pahalanya lebih besar daripada orang yang mengantarkan 1000 jenazah. Saking besarnya menuntut ilmu, lebih hebat daripada 1000 kali mengantar jenazah. Kita sekarang bang, yang meninggal di Mentok belum ada 1000 sehari dah. Seandainya kita tahu pahala ngantar jenazah sebesar kilopen 2 gunung yang besar, kalau kita tahu pahalanya, makanya kalau orang meninggal, innalillah wa inna ilaihi rajiun, kita nanya, siapa yang meninggal tuh? Anak tuh haji anak tuh, sakit apa meninggal dia tuh? Sakit apa? Stroke lama lah. Oh ya Allah, innalillah. Habis itu apa? Cuman di grup jak ngirim innalillah lewat stiker, lewat poster, innalillah, innalillah, innalillah. Di grup kita ramai isinya, dak sikok pun yang ngomong, biarlah dibaca Al-Fatihah lah, Al-Fatihah. Dak ada sikok pun yang ngambil yang juz 1, biar aku yang baca juz 2, aku yang ambil juz 3, kita khatam Al-Quran, sikok bro. Masya Allah, jangan keluar bang, tuh grup-grup dunia akhirat tuh bang. Kadang-kadang kita grup banyak, kapan meninggal stiker innalillah, innalillah, innalillah semuanya. Karena bedak ada keberkahan, karena grup kita tak ngerti agama. Kalau ngerti agama, berebut yang juz 1, aku yang juz 2, aku yang juz 3. Kalau sikok grup khatam Al-Quran, berapa grup yang ada di HP kita? Kalau tak ada baca Al-Quran, mendingan keluar bayilah, dan ada manfaat untuk akhirat kita. Masyarul muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih hebat daripada mengajar 1000 jenazah orang yang menuntut ilmu. Malam ini kita tak cuma ngumpul sholawat, tapi juga ada belajar ilmu agama. Lebih hebat daripada menuntut mengantarkan 1000 jenazah. Yang kedua, belajar ilmu agama lebih hebat daripada menjenguk 1000 orang sakit. Jenguk orang sakit itu sunnah Nabi Muhammad. Pernah saya masuk ke rumah sakit di jalan ke Pangkal Pinang Sungai Liat, lintas timur apa tidak salah, rumah sakit provinsi bang. Bu, saya pernah tuh di rumah sakit provinsi masuk ke tempat unit gawat darurat UGD. Di sana ada seorang istri nyuapin suaminya. Pas nyuapin suami itu bang, masya Allah, tuh daging dipotong pelan-pelan, disendokkan, ditiupkan bu. Bang, makan, buka mulut, disuap, masya Allah. Karena apa lakinya begitu dicintai? Karena apa lakinya begitu dihormati? Karena selama hidup lakinya tadi, suaminya tadi, maka istri sangat dihargai dan dicintai. Saat suami susah, istri yang ada di situ mendulangi, yang nyuapi, yang ngasih obat, yang ngasih ainung. Dan suaminya ngikut akhlak Nabi Muhammad dan istrinya ngikut istri Nabi Muhammad. Bayangkan kalau suami makan. Tengok dah doang dicabut anak dia. Apa impus tadi, mampus kata dia. Lah susah ku hidup kau ni. Macam Fir'aun ku digawe kau ni kata dia. Karena apa? Karena tidak belajar agama. Asal pukul anak orang. Makanya menjenguk orang sakit pahalanya besar. Menuntut ilmu agama lebih hebat daripada 1000 mengantarkan orang sakit setiap hari. Menjenguk orang sakit hebat nih bang. Terus orang yang menuntut ilmu agama seperti orang pahalanya mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Saking hebatnya belajar agama nih, kita tahu ilmu, bisa mengamalkan, lebih hebat dari sholat sunnah 1000 rakaat. Bang, kita jangan 1000 rakaat sholat tarawih nyari mana yang 8, mana yang 11, yang ngaji cepat, yang imamnya cepat kilat. Nih kuna di sinilah. Kadanglah masuk Allahu Akbar 8 rakaat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, duduk di depan ngitung motor sambil ngerokok pula tuh. Kapan autiru wa majidu la witir, masuk baru witir kita. Amal ibadah kita jangan 1000, 23 jam ngap-ngapan. Kita nak ngarep 1000, dari mana mendapatkan fadilah 1000 rakaat? Majelis ilmu. Datang ke pengajian, inilah nutup nambel. Kita waktu sekolah SD dulu, nambel kita sekolah SMP dulu, nambel kita sekolah SMA yang tidak pernah dapat ilmu sama sekali. Kemana? Pengajian ilmu agama. Insya Allah berkah. Makanya dengan kita pengajian ilmu, kita tahu sejarah seorang raja pernah suka dengan istri seorang nabi, namanya Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim ditanya, bang Ibrahim, nih perempuan mulia ini siapa? Perempuan cantik ini siapa? Apa jawab Nabi Ibrahim? Dia saudariku seiman. Tidak dijawab istri, saudariku seiman. Benar, Nabi Ibrahim tidak bohong. Memang dalam saudari dia seiman, satu-satu sama-sama Islam. Saking sukanya raja, Ibrahim disangka abangnya. Ibrahim, kau jangan pergi, ku siapkan kamar VIP, tidurlah kau di istana. Istrinya disuruh kamar yang lain. Malam-malam
Raja tadi pengen ngebuka pintu daripada kamar Siti Sarah. Saat ngebuka pintu kamar, narik daripada selimut Siti Sarah, melihat wajahnya tak bergerak bang, setruk incar. Kata raja, pengawal, tangkap ini perempuan tukang sihir sampai kuda baca bergerak. Bukan baca bergerak, tak pernah nengok orang mulai. Yang tengok orang jelek terus. Bu, maka jangan sampai laki lebih senang di luar daripada di rumah. Kenapa? Di rumah dia mendapatkan kenikmatan pandangan mata, di dalam rumah kenikmatan azab yang luar biasa. Jadi kalau kita di dalam rumah harus fasilitasi untuk suami kita biar dia betah. Jangan sampai kayak Raja Mesir tadi. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim Seorang pria tertampan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Tapi ada yang lebih indah lagi. Siapa? Nabi Yuna Muhammad. Nabi Muhammad itu gantengnya luar biasa. Nabi Muhammad tuh elok rupanya luar biasa. Seorang sahabat Nabi keluar di tengah malam, melihat wajah Nabi bercahaya. Pas tengah ada bulan purnama, nengok bulan pertama, nengok wajah Nabi. Nengok bulan purnama, nengok wajah Nabi. Dibandingkan, demi Allah, wajah Nabi lebih indah kupandang daripada bulan purnama. Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Itulah wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang ketika melihat wajah Nabi langsung masuk Islam saking indahnya. Nabi Allah Yusuf, ada lagi Nabi Allah Musa alaihissalam. Bang, Nabi Allah Musa itu terkenal memiliki postur tubuh yang bagus. Postur tubuh yang bagus. Jadi kalau bahasa kita sterek, kalau kita bilang six pack, kalau kita one pack, zero, nol, jemblun. Kalau Nabi six pack, Nabi Allah Musa badan kekar, terkenal punya tubuh yang ideal, punya tubuh yang bagus. Jadi tubuh kekar kuat, saking kuatnya Nabi Allah Musa alaihissalam pernah mukul malaikat sampai keluar matanya bang, kepojel matanya. Siapa namanya? Nabi Allah Musa alaihissalam. Saking hebatnya, cuma Nabi Allah Musa tidak pernah memamerkan kalau pakai baju yang longgar-longgar, kalau pakai baju yang lebor-lebor, biar apa tidak kelihatan sispek tadi. Kalau kita kapan lah ngegim gini terus depan, tengok tuh, lihat otot kuning. Kita kan pamer, padahal baru sebiji tok di sini, tapi ngerasa lah macam hebat kuningnya nih, 10 kilo. Nabi Allah Musa bahkan pakai baju longgar terus sampai orang-orang Bani Israel di kota. Nabi Musa tuh tengok, tidak pernah kelihatan dia buka baju, padahal kata badannya bagus. Jangan-jangan ada kudis, jangan-jangan ada kutu air badan dia. Jadi perbincangan orang sekotanya. Akhirnya Nabi Allah Musa tidak pernah ngebela diri bang. Siapa yang ngebelanya? Allah. Nabi Musa tidak pernah ngebela dirinya, yang ngebelanya Allah. Akhirnya Nabi Allah Musa diilhamkan oleh Allah. Tiba di hari itu tidak mandi di rumahnya. Kemana dia mandi? Dia mandi salah satu sumur di tengah kota. Pas mandi pemandian tersebut, Nabi Allah Musa buka gamisnya, tinggal basahan, celana lah bahasa kita basahan. Dia taruh bajunya di atas batu. Nabi Allah Musa mandi. Ketika mandi tadi orang nengok, masya Allah badan Nabi Musa seterek, badan Nabi Musa kekar, badan Nabi Musa sispek, baru kelihatan. Ketika Nabi Musa lah mandi lah selesai, baru nak ambil gamis tadi berjalan. Baju batu tadi. Kenapa? Allah gerakkan batu tadi kemana? Lewat kampung. Sekampung nengok badan Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Ketika lewat di kampung, masya Allah, parkur atau parkur, ngejar-ngejar. Ya hajar al-saubi, batu ada bajuku dikejar. Nabi Musa ngejar dengan badan yang bagus, dengan kekar, dengan orang semua terpana. Yang tadi ngada Nabi Musa langsung terpana lihat badannya Nabi Allah Musa alaihissalam. Saking hebatnya Nabi Allah Musa itu bang, jangankan besarnya, kecilnya Nabi Musa pernah nyepek daripada Fir'aun. Nabi Musa digendong sama ibunya Siti Asia. Digendong Siti Asia senang. Kata laki Fir'aun, dedek coba nak gendong sebentar laki itu. Pas digendong sama Fir'aun, cemberut, merengut muka, jenggot ditarik sampai jatuh dia punya mahkota. Pas jatuh, ini jangan-jangan dia nih bakal jadi musuhku kelak dia besar. Dak lah bang, kata Siti Asia, dak mungkin dia nih anak kecil. Dak, aku nak tes, kata dia. Pengawal, ambilkan kurma sama bara api. Aku nak tes, kalau memang dia ni pintar, jenius, memang musuhku, dia akan pajak bela mana kurma, mana batu bara. Datang pengawal bawa nampan, sikok kurma warna hitam agak kemerahan, sikok batu bara arang warna yang agak merah-merah. Suruh milih. Nabi Musa kecil milih, Allah gerakan. Tadi lah nak ngambil kurma, Allah gerakan ke batu bara. Batu api, apa dan nama kita, arang yang ada api, ditaruh sama Nabi Musa ke mulut. Jadi Nabi Musa itu agak cadel.
Makanya doa Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, lepaskan cadil guni ya Allah, lepaskan mudahkan ketika menyebut Allah, menyebut Ra, menyebut L, menyebut S. Karena apa? Gara-gara makan batu bara tadi, makan daripada arang tadi, lidah Nabi jadi cadel. Maka doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Akhir Nabi Musa selamat. Kalau dia makan kurma, dibunuh Nabi Musa. Makanya Bang, kita kalau kena musibah, mungkin kayak berat kita terima, justru itu menyelamatkan kita. Nabi Musa diberi Allah musibah untuk kayak musibah makan arang sampai lidah terbakar. Ternyata Nabi Musa selamat sampai besar. Makanya kalau ada musibah, jangan ya Allah kau udah ada Allah. Bukan cara Nabi seperti itu. Ya Allah, insya Allah ada hikmahnya. Insya Allah setelah ini akan ada yang terbaik untukku. Ini jalan yang terbaik untukku. Insya Allah. Itu Nabi Allah Musa alaihissalam. Kuat badannya Bang. Nabi Muhammad SAW pernah ditantang seorang jawara kafir Quraisy. Jawara kafir Quraisy ini saking hebat Bang. Kalau saya berdiri di karpet nih, Ustadz Misdi narik, Siko Ustadz narik lagi di sebelah sini. Saya berdiri tidak bergerak, cuma 2 orang. Kalau yang tadi orang kafir Quraisy tadi berdiri dia 8 orang kanan, 8 orang kiri. Ada riwayat 20 di atas sejadah panjang, ditarik tidak bergoyang. Mantap kayak paku dibuat Bang. Saking kuat ya. Dia nantang Nabi, "Hei Nabi, yuk kita berjagur, yuk kita bergulat. Kalau kau memang Nabi pasti kau kuat." Ngajak Nabi bergulat. Kata dia, "Kita mulai 1, 2, 3." Baru dia mulai nak melintir, dia yang jatuh. "Wah Nabi kau curang, kau mulai dulu." Belum mulai ya Ben. Tadi yang mulai. Ya sudahlah, naik kata Nabi, mulai lagi. Dimulai yang kedua, jatuh lagi. "Oh Nabi jangan curang, belum ngitung 3." Kalau padahal dia yang ngitung 3. Yang ketiga kali Bang, tumbang lagi ketiga. Benar, kau ini bukan orang sembarang, kau ini seorang Nabi kata dia. Karena apa? Setiap Nabi ada keunggulan masing-masing. Nabi Adam, Nabi Musa punya kekuatan badan, Nabi Muhammad pun ada. Nabi Daud punya keindahan suara. Nabi Daud kalau air yang turun berhenti, setiap batang yang bergoyang berhenti, daun yang lepas dari ini berhenti. Kenapa? Saking indah mendengar suara Nabi Allah Daud alaihi salam. Mazamir, mizmar. Apa artinya mizmar? Itu seruling. Suaranya saking indahnya sampai kayak seruling. Jangan kita banding ke Nabi, tidak usah banding ke sahabat, namanya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Bang ngaji di masjid. Waktu ngaji di masjid, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nabi dengar suara sahabatnya Abu Ayyub Al-Ansari datang. "Ayub, angkat lagi suara engkau, ku nak dengar." Senang dengar suara kami. Saking senangnya, saking bagusnya, Nabi yang minta, "Perbesar suaraku, senang dengar suara engkau," kata Nabi Muhammad. Apa jawab Abu Ayyub? "Dah enak wahai Nabi, Al-Quran diturunkan sama engkau, wahyunya diturun sama engkau, dah mungkin ku baca di depan engkau. Dah baca wahai Ayyub, ku suka mendengarnya." Itu Bang, kita kalau senang dengar Al-Quran, senang dengar murotal, arti kita sama kayak Nabi. Nabi suka dengar Al-Quran walaupun bukan dia yang baca. Sahabat saking bagusnya suara sahabat tadi, Nabi duduk di dekatnya. Tiba-tiba tak berapa lama sahabat yang lain datang. "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, hal hadhi Lailatul Qadar?" "Ya Rasulullah, malam ini apa malam Lailatul Qadar ya Rasulullah?" "Ada apa emangnya? Ini bukan Ramadan," kata Nabi Muhammad. "Ya Rasulullah, tadi kami malam, kami tengok tak ada awan, tak ada bintang, tak ada bulan. Pas kami baru berapa, bintang bersinar penuh ya Rasulullah, kayak malam biasanya." Apa jawab Nabi? "Innahul malaikah." Mereka itu para malaikat. Kenapa mereka ya Rasulullah? Juga ingin mendengar bacaan Abu Ayyub Ansori. Saking bagus malaikat yang datang Bang. Bukan kayak kita nonton konser ramai, nonton organ tunggal ramai. Kapan maulid? Lah terakhir lah. Kayaknya di ceramah di sebentar lagi. Kalau sekarang datang ngantuk gitu lah. Makan ada kenyang pula gitu. Macam-macam. Sampai baca Al-Quran, Abu Ayyub, malaikat yang hadir. Ketika Shadaqallahul Azim, malaikatnya hilang semua, bintang ada lagi. Itu hebat bacaan Abu Ayyub Al-Ansari, suaranya sangat hebat. Itu baru sahabat Nabi. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Lebih hebat lagi. Ada lagi Bang, Nabi yang diberikan Allah keutamaan badannya yang tinggi. Siapa namanya? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu tingginya 40 meter. Atau kalau bahasa kita nih 20 meter. Kebayang dah 40 meter itu mana tinggi. Untungnya dan hebatnya kuasa Allah pisahkan generasi Nabi Adam sama generasi kita. Kebayang enggak Bang, tengah sholat Jumat ada generasi Nabi Adam,
kata generasi Nabi Adam, apa kecil-kecil di bawah ni? Kita loh bang, kurcaci di bawah sini, terinjak lah dia lah. Maka daripada itu kita ni kesempurnaan semuanya ada di Nabi Allah Muhammad. Setiap Nabi punya kelebihan, setiap Nabi punya keistimewaan. Semua keistimewaan Nabi ada di dalam Nabi Muhammad SAW. Doa yang paling diijabah, Nabi punya wajah yang ganteng, Nabi punya, dan Nabi punya satu sifat rahmatan lil alamin bang. Nabi itu cinta ke bukan cuma manusia baik bang, tapi ke binatang juga sayang. Rahmatan lil alamin. Pernah ada seorang sahabat tengah malam dia ganggu sarang tawon di lebah itu dibakar ke api, sahabat tadi dibakar sarang tawon ke api. Kita tegur ke Nabi Muhammad, ya sahabi, jangan kau la tuhariku binar illa rabbannar. Jangan kau bakar binatang tadi, tidak boleh kau bakar dengan api, karena yang pantas ngazab dengan api hanya Allah sang pemilik api. Jangan kau, tidak boleh kau macam itu. Langsung dia matikan apinya tadi. Kita justru tidak bang, kapan ke pasar musim DBT demam berdarah, listrik mana rakit listrik nak bakar gitu kan. Kalau pakai rakit listrik itu dapat banyak siko 2, 3 di bawahnya banyak. Kita senang pula tuh dibunyi kretak-kretak tuh ngebakar binatang. Lebih parah lagi waktu saya ke Jakarta makan salah satu rumah makan terkenal, ramai penuh, akuarium berjerit, siko 2, 3, 4 yang nih lele, gurami, mujair sama siko lagi nila. Di sebelahnya tuh ada apa? Ada wajan tengah menggelodok. Jadi wajan tengah minyak dan menggelodok. Sistem makannya nak lauk apa, tosok langsung masuk ke dalam kuali. Apa dak zalim namanya nih? Bukan sifat Nabi Muhammad. Saya keluar tengok pemilik, bukan orang Islam. Kalau orang Islam rahmatan lil alamin. Kapan dia mancing, dibiarkan dulu sampai dia mati, baru di siang dibuang. Macam tu cara kita diajar ke Nabi sampai ke binatang pun ya diajar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatal abrar ketika sholat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Pas tengah nak mulai sholat, beliau ngambil air wudhu, ngangkat tangan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu. Doa setelah wudhu, tapi panjang. Yang makmum lah nunggu, ngapa imam masuk. Tengok gila. Jangan-jangan Imam An-Nawawi lupa kalau dia jadi imam. Datang salah satu muridnya, Imam An-Nawawi ngasih isyarat di mata. Pergi, maksudnya pergi, pakai mata. Masuk lagi santrinya, baru Imam An-Nawawi masuk mimpin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi nanya sahabat, ku tahu tadi kau pasti menyuruhku biar jadi imam. Kenapa ku tidak bergerak saat ku baca doa? Ada satunya mau hinggap di tangan. Ku biarkan biar ku bersedekah sampai nyamuk tak nak dia ganggu. Biarlah nyamuk, sampai dia selesai lah kenyang baru. Kalau kita kan biarlah kau gemuk dulu, kau tunggu baru kita pukul. Nunggu gemuk baru kita pukul, baru puas. Kapan dipukul belum selesai bang, cabut saya pusiko. Mampus, kau bilang di kawan macam ni kalau tak jadi. Kita macam tu bang, tak ada rahmah. Kita semua bayangkan seorang ulama namanya Al-Imam Ar-Ramli. Imam Ar-Ramli pemimpin kafilah untuk orang berangkat haji. Dari kampungnya dia berangkatkan ada sekitar berapa ratus orang berangkat pergi haji, dia sang pemimpin. Di perjalanan sebelum nyampe ke kota Mekah ada satu anjing habis berkelahi. Saat anjing habis kelahi, yang kalah tadi patah di situ, tidak pacak berangkat. Imam Ar-Ramli berhenti, kafilah berhenti di sini. Mana ada yang dokter tak di sini? Ada yang dokter ngerti dokter binatang? Ada, wahai Imam Ramli, aku orangnya. Tolong kau periksa kaki dia nih. Ku tengok dia dah pacak bergerak. Kalau kita tetap berangkat pergi haji, nih anjing bakal mati di tengah padang pasir karena tidak dapat makanan. Berjalan tidak pacak. Coba kau cek. Dicek sama dokter, wahai Imam Ar-Ramli, nih kalau ku sembuhkan, kalau ku kasih obat, insya Allah 3 hari baru disembuh. 3 hari kita nginap di sini dulu. 3 hari bang, buat tenda nginep. Sampai yang lain anggota kloter bilang, wahai Imam, jatah makan kita tidak cukup. Nanti kalau kita ngurusin 3 hari kita mati kelaparan. Kalau kita ngurus urusan makhluk Allah yang ngurus makanan kita. Inna aunillah fi auni abdi. Jadi kita pertolongan Allah tergantung pertolongan kita sama makhluknya. Ketika anjing tadi lah sehat, lah pajak jalan, cari makan sendiri pajak. Yo, ringkas berangkat. Begitu sama anjing najis, dah pajak dimakan, dah boleh dipegang. Macam mana sama orang muslim? Kita sama orang muslim kan tak macam tu. Datang ke acara tahlil, ada undangan tahlil, yuk datang, tengok dulu siapa yang undang. Kalau datang orang kaya, yang undang orang kaya duduk di dalam, kena ke AC, duduk di dapur.
Pas tengok dapur, ketengok ada orang ngebuka talam lauk ayam, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau yang undang orang miskin, nengok ke dapur, bobor kacang hijau, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir kita macam tu bang, bukan karena Allah, karena perut. Kata Al-Imam Ali karamallahu wajhah, setiap orang yang memikirkan urusan perut, maka harga dirinya tidak beda jauh dengan yang dikeluarkan perut. Na'udzubillahi min. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar banyak malam ini bang, macam mana rahmatan lil alaminnya Rasulullah, macam mana hebatnya Rasulullah bermuamalah. Jangan dengan istrinya. Istrinya Nabi itu tidak pernah dipanggil nama. Nabi punya istri Khadijah, tidak pernah panggil, Khadijah, sini dulu. Tidak pernah. Nabi Muhammad punya istri namanya Aisyah, sini Ca. Tidak pernah. Ketika namanya Khadijah dipanggil ya Latifah, wahai yang hatinya lembut, sifatnya lembut. Sini dulu, sini kata Nabi. Aisyah dipanggil apa? Ya Humaira, wahai yang putih kemerah-merahan. Begitu bang. Jadi kalau kita manggil di rumah Ajang B, manggil apalagi biasa panggilan Maihani, ya dah. Tidak apa-apa tuh, bagus tuh sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beb, nah, macam tu lah beb, nak ikut sunnah. Cuman bini pun hitam, macam mana kata dia? Ya Hajar Aswad. Tak boleh. Macam mana pun kita harus puji bini kita. Macam mana pun kita harus bilang dia, bang, saya kalau ke bini, saya manggil bini saya, love. Saya panggil love, nanti kalau abang kira-kira lah agaklah sakaratul maut, love, tolong bisikan. Ibu-ibu ngapa ribut, tak pernah dipanggil gitu. Bilang bang, panggil istrinya dengan panggilan yang bagus, panggil istri dengan panggilan yang menyenangkan. Jangan kita bilang, ompong, sini kau. Jangan ompong, nyakitkan hati. Nabi Muhammad tuh pak, suami istri, bayangkan Nabi Muhammad tak pernah ada 2 gelas di dalam rumah. Nabi Muhammad kalau minum 1 gelas mama, gelas papa, buat kita berdua. Segelas untuk berdua. Di mana diminum Siti Aisyah, disitulah diminum bibir Nabi Muhammad. Di mana bibir diminum Nabi Muhammad, disitulah Siti Aisyah minum dari bekas bibir yang sama. Kalau kita kan enggak bang, punya papa, punya mama, gelasnya berdua. Kadang kalau gelasnya siko minum berdua, mana bekas bang? Tak corona pula bekas kawang. La haula wala quwata. Kau tidur berdua, masa kau minum segelas kita takut? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sunnah Nabi kita hidupkan di dalam keluarga kita. Dari mana kita tahu ini? Belajar tentang Nabi di Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم manusia idolaku Nabi Allah Muhammad, manusia dambaanku Nabi Allah Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Manusia yang ku cinta Nabi Allah Muhammad, manusia yang ku damba Nabi Allah Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Duhai Nabi pujaan, duhai Nabi pilihan, sungguh engkau rembulan cahaya kegelapan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Maka daripada itu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kenalkan anak-anak kita ke Nabi, kenalkan dengan ilmu Nabi. Nanti yang rugi kita bang,
Kita membesarkan anak, punya anak 7, punya anak 10. Ketika meninggal, anak kita satu pun dapat pajak sholat jenazah. Kita jadi orang tua yang gagal. Demi Allah, Habib Syukri yang bilang pas di sholat Jumat, kita ngebesarkan anak, nyari ijazah S1, S2, nyari dunia, ngaji tak baca. Kita cuma dibuat Yasin, ada gambar kita ditaruh di masjid, dia tak baca-baca. Kita yang menyesal, gagal jadi orang tua kita. Sudahlah gagal di dunia, disiksa di dalam kubur, ditanya sama Allah. Anak-anak kita kapanlah masuk SMA, kenal ke yang nama motor, kenal ke yang nama handphone, main game, macam-macam. Kita yang rugi nanti. Hari ini lu biar lagi anak kecil, ustaz lagi anak kecil, kapanlah balik tanggung jawab orang tua kalau tidak sholat. Kalau lah balik pendidikan agama, jangan engil-engil kita belajar agama. Jangan kita anggap main-main agama ini. Hidup kita sebentar dan yang panjang. Setiap umur kita nih dalam kubur akan dihisap oleh Allah. Anak kita, nafkahnya, pendidikannya, sholatnya, ngajinya, malu di hadapan Allah, diberi rezeki. Orang bertangis, ya Allah, karuniai kami angkat ya Allah, bertahun-tahun kita dah pakai berdoa, diberi Allah dan dijaga. Bakal dituntut sama Allah. Belajar ilmu agama, belajar ke pesantren. Kalau anak kita ke pesantren, bang, yang paling banyak dapat faedah kita sebagai orang tua. Pertama, anak masuk pesantren 5 waktu terjaga. Anak ketika masuk pesantren tidak pernah dipersentuhan perempuan dengan laki-laki. Anak masuk pesantren tidak megang handphone. Anak masuk pesantren setiap hari baca Al-Quran. Anak masuk pesantren dia selalu baca doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak susah bangun dan sholat subuhnya. Kenapa? Di sana wajib sholat subuh berjamaah. Kalau tidak bangun pakai rotan ngebangunkannya. Kalau kita di rumah, biarlah kesian mau anak kuning, dia full day sekolah, biar dia tidur. Kita biarkan di neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kita dekat Nabi, semakin kenal Nabi, semakin cinta Nabi, semakin kita ikuti langkah-langkah beliau, mendidik keluarga menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Insyaallah apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membuat kita semakin istiqomah, dan insyaallah diwafaqkan Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan insyaallah kita digolongkan Allah orang-orang dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah wal qabul. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah kata, salah tingkah, salah perbuatan pada Allah, saya mohon ampun. Kepada para hadirin saya mohon maaf. Hakadha minni wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi sudah kita diberikan ilmu yang banyak. Bagaimana istri taat dan berbakti kepada suami, bagaimana kita semua ajari oleh beliau cinta kepada Nabi dengan sunnah-sunnahnya, dan insya Allah mudah-mudahan semua menjadikan berkah kepada kita semuanya atas maulid Nabi besar Muhammad SAW di tempat yang penuh kemuliaan ini. Dan mulia kehadiran antum dari tempat yang jauh dinilai oleh Allah, diberkahi oleh Allah, diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kita pulang dari tempat ini kecuali orang tua kita dan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian